Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat serta soleh dan yang solihah? Semoga kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita berada pada program belajar dari rumah, materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak semuanya, bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini, silakan terlebih dahulu kalian subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dalam pemberitahuan video-video pembelajaran pendidikan agama Islam berikutnya. Anak-anak semuanya, terlebih dahulu marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar, agar kalian semuanya diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat belajar bagi kalian semuanya. Anak-anak semuanya, kali ini kita berada pada pertemuan 1, pelajaran 12, kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, sekarang Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kus. Babilonia adalah negeri yang kaya. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung. Lucunya, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Anak-anak semuanya, berikutnya akan kami jelaskan tentang anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Antara Ismail dan Ishak berbeda ibu, tetapi ayahnya tetap Ibrahim. Ibunda Ismail bernama Hajar dan ibunda Ishak bernama Sarah. Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Musa alaihissalam, dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi. Anak-anak semuanya, berikutnya akan kami sampaikan tentang kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim ahli dalam memahat patung. Patung-patung ini dijual kepada penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun berkat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia, termasuk ayahnya sendiri, itu keliru. Satu-satunya cara menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan.
Hanya Allah SWT yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Dialah pencipta alam semesta beserta isinya. Patung-patung itu tidak dapat membela dirinya sendiri, apalagi membela kawannya. Anak-anak semuanya, selanjutnya akan kami sampaikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Inilah yang dianugerahkan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Anak-anak semuanya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah SWT, mohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati." Demikian suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Keinginan itu dikabulkan. Kemudian Allah SWT menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberi tanda. Selanjutnya burung itu dicincang. Bagian-bagiannya dicampur satu sama lain. Potongan tubuh keempat burung itu dibawa, lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Keempat bukit itu letaknya berjauhan satu sama lain. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah SWT, burung-burung itu hidup kembali. Semuanya utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata kun, jadilah. Hal yang dikehendakinya pasti terbukti. Allah Maha Kuasa, menghidupkan yang mati sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihatnya sendiri. Hatinya makin mantap, keyakinannya makin kuat, keimanannya makin hebat. Anak-anak semuanya, lantas berikutnya bagaimana ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya? Azar
ayahnya tidak hanya membuat patung, tapi ia juga menyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, karena ayahnya tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim alaihissalam sudah maksimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Sebagai anak, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, Raja Namrud memerintah dengan kejam. Semua orang harus taat, tidak boleh melawannya. Jika ada yang berani melawan, nyawa taruhannya. Rakyat hidup bagaikan budak. Keadaan itu tidak membuat Namrud puas. Ia merasa dirinya layak disembah. Ia ingin dipertuhankan. Ia berpikir rakyat pasti mau menyembahnya. Patung-patung yang tak bernyawa saja disembah, apalagi raja yang sangat berkuasa. Anak-anak semuanya, berikutnya akan dijelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim menunjukkan kelemahan patung. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tak kenal lelah, tapi penduduk Babilonia menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya, menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal. Ada rencana lain. Barangkali penduduk Babilonia memerlukan bukti. Orang-orang Babilonia mempunyai suatu tradisi, yaitu setiap tahun mereka pergi meninggalkan negerinya. Sewaktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri, kampung mereka ditinggalkan kosong. Kesempatan itu dipergunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Dengan kapak yang telah dipersiapkan, mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Hanya satu patung yang paling besar tidak dihancurkan. Lalu kapak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu dikalungkan di leher patung yang paling besar tadi. Anak semuanya, ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, betapa terkejutnya mereka semua karena patung-patung sembahan mereka hancur. Maka tak pelak lagi Ibrahimlah yang dituduh. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami? Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kapak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya?" kata Ibrahim. "Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu?" kata Namrud. "Kalau begitu, mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa?" kata Ibrahim. Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar. Selama ini mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar,
tidak bisa bicara. Melihat keadaan demikian, Raja Namrud makin murka. Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Setelah kayu bakar dikumpulkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan dilempar dengan alat pelontar yang membara. Api menjalar mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, ia tetap tenang, hatinya bertawakal. Ia yakin Allah SWT tak akan membiarkannya. Allah SWT pasti menolong orang yang berjuang di jalannya. Ketika api menyala makin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah api padam, Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Allah SWT menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini. Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran ini dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Silakan kerjakan dengan baik. Jangan lupa membaca bismillah terlebih dahulu.
Selanjutnya, marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa setelah belajar. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya, guna penyempurnaan video pembelajaran berikutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.